Aku disiram air comberan oleh suamiku, padahal aku hanya minta dibelikan kebutuhan dapur karena anak-anak kelaparan. Dina adalah potret perempuan yang dalam diamnya menyimpan lautan kekuatan. Ia bukan wanita dengan gelar tinggi atau pekerjaan mentereng. Ia adalah istri rumah tangga biasa, tapi hati dan pengabdiannya tak bisa disebut biasa. Sejak menikah dengan Heri 8 tahun lalu, hidup Dina tak pernah jauh dari kompor, mesin cuci, suara tangis anak-anak, dan rutinitas yang itu-itu saja. Tapi ia menjalaninya dengan cinta. Karena bagi Dina, rumah tangga adalah ladang pahala, dan mencintai Heri serta anak-anak mereka adalah bentuk ibadah paling tulus. Dina menikah dengan Heri bukan karena harta atau rupa. Heri, saat itu, hanyalah pegawai kontrak di perusahaan distribusi barang. Gajinya pas-pasan, bahkan kadang harus berutang untuk bayar kontrakan. Tapi ia punya sesuatu yang membuat Dina mantap menerimanya. Tanggung jawab dan kesederhanaan hatinya. Heri dulu selalu tersenyum meski lelah. Selalu mencium tangan Dina sebelum berangkat kerja, dan selalu menyempatkan diri bercerita tentang harinya, betapapun beratnya hari itu. Ia bukan pria sempurna, tapi Dina melihat kesungguhan dalam setiap langkahnya. Itulah yang membuatnya bertahan. Bahkan saat masa-masa paling sulit, ketika mereka harus berbagi satu mangkuk mie instan karena tak punya uang, Dina tetap merasa beruntung bisa mendampingi pria seperti Heri. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka tidak mudah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang temboknya mulai retak, dengan atap seng yang bocor saat hujan. Dina merawat 2 anak mereka dengan tangan sendiri, tanpa pembantu, tanpa keluhan. Ia rela menjahit baju bekas untuk dijual ke tetangga demi menambah uang belanja. Ia pernah menangis diam-diam saat anak mereka yang sulung, Naya, meminta sepatu baru, sementara mereka bahkan tak punya cukup uang untuk beli beras. Tapi setiap kali melihat Heri pulang dengan peluh di wajah dan tubuh letih, Dina menghapus air matanya. Ia tahu, mereka sedang berjuang bersama. Dan itu cukup. Namun semuanya mulai berubah setelah Heri diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta besar. Dina ingat jelas malam itu, saat Heri pulang membawa kabar gembira. "Sayang, aku diterima kerja. Gajinya 3 kali lipat dari yang sekarang," katanya sambil tertawa dan memeluk Dina dengan semangat. Mata Heri bersinar penuh harapan, dan Dina ikut larut dalam bahagia. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia memeluk Heri lebih erat, seolah berkata dalam diam, "Akhirnya, perjuangan kita berbuah manis." Mereka mulai hidup sedikit lebih nyaman. Heri membeli sepeda motor baru. Anak-anak dipindahkan ke sekolah yang lebih baik. Dina bahkan diberi uang lebih untuk mempercantik rumah. Hidup mereka tampak mulai membaik. Tapi kebahagiaan itu rupanya hanya sebuah selimut tipis yang menutupi angin dingin dari arah yang tak pernah Dina duga. Perlahan, Heri berubah. Awalnya Heri hanya lebih sibuk. Ia sering lembur, katanya proyek kantor sedang padat. Dina, dengan sabarnya, selalu menunggu di meja makan. Ia menyiapkan makan malam untuk Heri, menata piring dengan rapi, bahkan menyalakan lilin kecil agar suasana lebih hangat. Tapi malam demi malam, makanan itu dingin tanpa sempat disentuh. Heri pulang larut, kadang sudah dini hari, dengan wajah lelah tapi mata tak lagi memancarkan kehangatan yang dulu. Lama-kelamaan, Heri tak lagi bicara seperti dulu. Ia jarang bertanya soal anak-anak. Ia bahkan lupa ulang tahun pernikahan mereka. Dina mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suaminya ada secara fisik, tapi jiwanya entah mengembara kemana. Suatu malam,
Dina memberanikan diri membuka pembicaraan. Suaranya bergetar, namun matanya tetap menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, kenapa sekarang terasa jauh ya? Aku bukan menuntut, aku cuma ingin tahu, masih adakah tempatku di hati Mas seperti dulu?" Heri terdiam. Pandangannya tak bertemu mata Dina. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata, "Kamu terlalu sensitif, Din. Jangan terlalu mengatur aku." "Mengatur?" Kata itu menancap seperti duri di dada Dina. Padahal yang ia lakukan hanyalah bertanya. Bukan mengatur. Bukan menuntut. Ia hanya ingin merasa dicintai kembali. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin nyata. Heri lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, sering terkunci di kamar, dan mulai membawa pulang aroma parfum asing yang bukan milik Dina. Dina mulai curiga, tapi ia tak punya bukti. Ia hanya punya firasat, dan firasat seorang istri jarang meleset. Dina mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang menyayat. Apakah ada perempuan lain? Apakah aku sudah tak cukup lagi? Apa salahku? Ia menangis sendirian di kamar mandi, menggigit bibir agar anak-anak tidak mendengar isaknya. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin Heri memang sedang stres kerja. Mungkin ini hanya fase. Tapi semakin ia bertahan, semakin hatinya remuk. Puncaknya terjadi saat Dina melihat pesan masuk di ponsel Heri. Sebuah nama perempuan muncul dengan emoji hati. Dina gemetar. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya keluh. Ia hanya mampu berdiri terpaku, seperti tubuhnya bukan miliknya sendiri. Dan di saat itulah, ia sadar, rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh cinta sedang retak. Bukan karena badai besar dari luar, tapi karena pengkhianatan perlahan dari orang yang paling ia percaya. Hari-hari terasa semakin sunyi bagi Dina, meski rumah mereka tampak lebih ramai dari sebelumnya. Anak-anak tumbuh sehat, suara tawa mereka kadang terdengar dari kamar, tapi bagi Dina, tawa itu tidak mampu menambal kehampaan yang semakin menusuk di sudut hatinya. Sejak Heri bekerja di kantor baru, kebiasaannya sepulang kerja pun berubah total. Ia yang dulu selalu masuk rumah dengan wajah lelah tapi penuh senyum kini malah langsung duduk di sofa, tanpa sempat menatap istrinya yang menanti di balik pintu. Dina selalu menyambut Heri dengan segelas teh hangat dan senyum tulus. Tapi Heri bahkan tak lagi menyadarinya. Pandangannya terpaku pada layar ponsel. Jemarinya sibuk menari cepat di atas keyboard virtual, dan senyum itu muncul. Senyum yang dulu begitu Dina rindukan, senyum kecil penuh kasih yang membuatnya dulu jatuh cinta. Tapi kini, senyum itu bukan untuknya. Senyum itu untuk layar kecil itu. Untuk seseorang di balik sana. Bukan untuk istri yang berdiri hanya 2 meter darinya. "Mas, tehnya," ucap Dina lirih, menyodorkan cangkir dengan tangan gemetar yang berusaha ia sembunyikan. "Oh." Hanya itu jawaban Heri, tanpa menoleh. Ia menyambar teh dari tangan Dina tanpa melihat wajahnya, lalu kembali tertunduk pada ponsel. Jemarinya bergerak cepat, disusul dengan tawa kecil yang terdengar lirih. Sebuah tawa yang tak lagi pernah ia hadiahkan untuk Dina selama berbulan-bulan. Dina duduk di kursi seberang, memperhatikan Heri dalam diam. 1-2 kali Heri mengetik cepat, lalu dengan gerakan cekatan, menghapus pesan. Dina melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia hapus riwayat chat itu sebelum menaruh ponsel di atas meja, hanya untuk mengambilnya lagi beberapa menit kemudian, lalu mengulang kebiasaan yang sama. Detak jantung Dina tak karuan. Perasaan tak nyaman mulai merayap, seperti semut-semut kecil yang menggigit kulitnya pelan-pelan tapi menyakitkan. Tapi ia menahan diri. Ia berusaha menolak pikirannya sendiri.
Ia ingin percaya bahwa mungkin Harry sedang urusan pekerjaan. Percaya bahwa itu bukan seperti yang ia pikirkan. Namun, kepercayaan yang dipaksakan terasa seperti menelan duri, lambat tapi mengoyak. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Dina memberanikan diri untuk bicara. Dengan hati-hati, ia duduk di samping Harry yang masih menatap layar ponsel, senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Dina memejamkan mata sejenak, menahan gejolak dalam dada, lalu membuka suara dengan nada selembut mungkin. "Mas, akhir-akhir ini Mas kelihatan sibuk banget sama ponsel. Ada masalah kantor, ya?" Harry spontan menyembunyikan layar ponselnya, menekannya hingga layar mati, lalu meletakkannya menghadap ke bawah di atas meja. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang tidak bersalah. "Enggak, biasa aja. Banyak kerjaan. Jangan tanya yang aneh-aneh deh, Din," jawabnya datar, tanpa menoleh. Dina menelan ludah. Ada gumpalan emosi yang tak bisa ia tumpahkan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang tak diberi nama. Ia ingin marah. Ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi ia takut akan jawabannya. Ia takut menghadapi kenyataan. Maka, seperti biasa, Dina memilih diam. Ia menunduk, menggigit bibir bawahnya agar air matanya tak tumpah, lalu bangkit pelan menuju kamar tidur. Dina duduk di sudut ranjang, menatap kosong ke dinding. Dadanya sesak. Ia menggenggam baju Harry yang tergantung di kursi, memeluknya seperti mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu ada. Tapi baju itu dingin, sama seperti hati Harry kini. Di luar kamar, Harry masih tertawa kecil sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Suara itu menusuk telinga Dina. Bukan karena kerasnya, tapi karena ia tahu senyum itu bukan untuknya. Dan disinilah awal dari curiga yang tumbuh jadi luka. Dina, wanita setia dan sabar itu, perlahan mulai merasa dikhianati. Meski ia belum punya bukti, hatinya mulai bicara lebih keras daripada logika. Dina menatap kosong ke arah dapur yang senyap. Di atas kompor, hanya ada panci kosong yang sudah lama tak terisi apapun. Bau besi dan karat pelan-pelan mulai menggeser aroma sedap yang dulu begitu akrab dengan ruangan itu. Meja makan pun tak lagi dihiasi piring-piring lauk pauk. Yang tersisa hanya tempat nasi yang tinggal separuh. Dan itu pun sudah mulai menguning karena dimasak 2 hari lalu. Di sudut ruang makan yang sempit itu, Alif, anak bungsunya yang baru berusia 4 tahun, meringkuk di lantai dengan selimut tipis. Nafasnya halus, perutnya kempis. Anak kecil itu tertidur bukan karena lelah bermain, tapi karena lelah menangis kelaparan. Dina tak sanggup membangunkannya tadi ketika anak itu merengek minta makan. "Bu, Alif lapar." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menggores perlahan-lahan hati Dina. Luka yang tidak berdarah, tapi perihnya menjalar ke seluruh tubuh. Tak ada yang bisa ia lakukan selain memeluk anak itu, membisikkan kebohongan kecil sambil menggoyangkan tubuh mungilnya agar tertidur. "Sabar ya, nak, nanti ibu masak. Nanti ibu cari makan ya." Padahal, di dapur benar-benar tak ada bahan apapun. Tidak ada minyak, tidak ada beras, tidak ada garam. Bahkan air minum pun hanya setengah galon. Semua habis. Sudah seminggu Harry tak memberinya uang belanja. Dan saat Dina menyuarakan kebutuhan itu, suaminya malah bersikap seolah ia hanya sedang mengada-ada. "Uang terus yang kamu minta. Aku ini kerja bukan buat dikuras tiap hari, Din." Padahal,
Dina sudah berhitung. Bahkan uang yang terakhir diberikan Harry sudah ia hemat sebaik mungkin. Ia tidak beli sabun, tidak beli pembalut untuk dirinya sendiri, bahkan pernah mencampur air dengan sisa-sisa bumbu dapur agar terasa seperti sup untuk anak-anak. Malam itu, saat jarum jam mendekati pukul 9, suara sepeda motor Harry terdengar memasuki halaman. Dina bergegas keluar kamar dengan harapan kecil yang ia genggam erat di dada. Mungkin malam ini Harry membawa makanan. Mungkin malam ini anak-anak bisa makan seperti anak-anak lain. Tapi harapan itu segera menguap begitu Harry masuk rumah sambil bersendawa pelan dan mengelus perutnya yang terlihat kenyang. Wah, gila itu bebek goreng tadi, Din. Sambalnya mantap banget. Pakai nasi uduk, lauknya banyak, dagingnya lembut. Tempat baru di dekat kantor, rame banget. Kamu harus coba deh, kata Harry dengan tawa ringan, tak sedikit pun menyadari kondisi rumah yang sekarat. Ia bahkan mencium aroma tubuhnya sendiri sambil tertawa kecil. Aduh, masih nempel nih wangi bebek gorengnya. Hahaha. Dina membeku di tempat. Nafasnya tercekat. Di belakangnya, Naya yang sejak tadi pura-pura tidur di kasur tipisnya, membuka mata perlahan dan mendengarkan. Anak itu tahu bahwa malam ini ia dan adiknya akan tidur tanpa makan. Lagi. Mas, suara Dina nyaris tak terdengar. Lirih. Tadi, Mas nggak bawa apa-apa buat anak-anak. Harry mengangkat alis, masih berdiri sambil mengecek ponsel. Lah, kan aku pikir kamu udah masak. Lagian, aku kira kalian udah makan duluan. Nggak usah manja deh, Din. Aku capek, tahu nggak? Capek? Dina ingin tertawa. Harry bicara soal capek, tapi tak pernah melihat perjuangannya seharian mencuci baju dengan tangan, menyapu rumah, menenangkan dua anak yang kelaparan sambil menahan lapar juga, dan tetap berdiri tegar walau tubuhnya sendiri nyaris tumbang. Tapi Dina tidak tertawa. Ia menahan air matanya dengan gigitan di bibir bawah. Ia mengangguk pelan dan masuk ke kamar. Tak ada gunanya bertengkar. Tak ada gunanya bicara dengan hati yang sudah tidak peduli. Di kamar, ia duduk di samping Naya dan mengelus rambut anak perempuannya itu. Maaf ya, Kak, bisiknya sambil menahan isak. Maaf ibu belum bisa kasih kamu makan malam. Naya tidak menjawab. Anak itu pura-pura tidur, tapi pelan-pelan air mata membasahi pipinya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, seolah berkata, tidak apa-apa, Bu. Aku kuat. Demi ibu juga. Malam itu, Dina tak tidur. Ia duduk di samping anak-anaknya sampai fajar menyingsing. Bukan karena tak bisa tidur, tapi karena hatinya terjaga oleh rasa sakit yang tak henti-henti dipupuk oleh orang yang paling ia cintai. Dan entah sejak kapan, cinta itu mulai berubah. Dari yang dulu berbunga, kini membusuk dalam diam. Karena cinta yang tidak diberi makan, akhirnya mati. Seperti mereka yang kelaparan di rumah sendiri. Sementara lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, kenyang di luar, dan tak pernah sadar siapa yang ia tinggalkan kelaparan di dalam. Pagi itu, langit mendung seperti ikut merasakan sesaknya hati Dina. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena hujan, tapi karena ketegangan yang diam-diam membungkus rumah kecil itu. Dina berdiri di dapur yang sunyi, menatap toples beras yang kosong. Laci tempat menyimpan uang darurat pun sudah sejak kemarin tak berisi. Tidak ada bahan makanan, tidak ada sisa uang. Bahkan ia tak punya cukup untuk membeli setengah liter minyak goreng. Anak-anak belum makan apa-apa pagi ini. Naya, yang biasanya ceria, hanya duduk diam di sudut ruang tamu, menggambar dengan kertas bekas yang ia kumpulkan dari buku sekolah. Alif terus mengeluh lapar,
Merengek lemah sambil menggenggam perutnya yang sudah tak bisa diajak kompromi. Dina tahu, ini bukan lagi saatnya diam. Ia harus bicara. Harus meminta. Walau harga dirinya bergetar, walau hatinya tahu bahwa setiap kali ia bicara tentang uang, Harry akan berubah menjadi orang asing yang tak ia kenali. Maka ketika Harry keluar dari kamar dengan kemeja rapi, siap berangkat kerja, Dina berdiri di ambang pintu dapur, menggenggam kedua tangannya erat-erat, berusaha menenangkan gemetar yang merambat dari jari hingga ke dada. "Mas," suaranya pelan, nyaris patah. Harry menoleh sekilas, tanpa senyum. Hanya sepasang mata lelah yang tampak tidak peduli. "Ada apa lagi, Din?" tanyanya singkat sambil merapikan jam tangan. Dina menelan ludah. "Berasnya habis, Mas. Gula, garam, minyak, semua nggak ada. Anak-anak belum makan dari semalam. Kalau Mas berkenan." Dina minta uang, sedikit saja, buat beli sembako. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Harry menghentikan gerakannya. Matanya menyipit, bibirnya tertarik dalam ekspresi ketus yang membuat hati Dina menciut. Lalu, kalimat itu meluncur keluar. Tajam, dingin, menampar hati. "Kamu tuh ngapain aja seharian? Masa minta-minta terus?" Suara Harry meninggi. Mata Dina membelalak sejenak. Tak percaya bahwa permintaannya yang sederhana, yang bahkan bukan untuk dirinya sendiri, dibalas dengan kemarahan seperti itu. "Aku kerja banting tulang di luar, pulang cuma disambut permintaan terus. Kamu pikir cari uang gampang? Kamu tuh di rumah kerjaan cuma ngurus anak. Emang segitu beratnya?" Dina terdiam. Seluruh tubuhnya menegang. Kata-kata itu menohok lebih dari tamparan. Ia merasa kecil, tak berharga. Seolah semua pengorbanan dan pengabdiannya selama ini tak pernah dianggap. Bangun pagi lebih dulu dari matahari, mencuci baju dengan tangan, membersihkan rumah tanpa bantuan siapapun, menahan lapar agar anak-anak bisa makan lebih dulu, menyembunyikan kesedihan agar anak-anak tak ikut menangis. Semua itu kini dibilang nggak ngapa-ngapain. Matanya mulai memanas, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menangis di depan lelaki itu. Tidak setelah ia tahu, air matanya sudah tidak penting lagi. "Maaf, Mas," ucapnya lirih, hampir tak terdengar, suaranya seperti suara pecahan kaca yang diinjak. Harry hanya mendengus, lalu mengambil dompet dari saku celananya. Ia membuka lembaran uang di dalamnya, menatapnya sebentar, lalu menyimpan kembali tanpa memberikan selembar pun. "Udah, aku telat. Nanti aja," katanya dingin sambil melangkah keluar rumah. Pintu rumah tertutup dengan bunyi keras. Dina masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya kaku, seperti tak punya nyawa. Tangannya masih saling menggenggam erat, menahan getar yang makin menjadi. Tak lama, air matanya jatuh. Diam-diam. 1 tetes. 2 tetes. Hingga seluruh wajahnya basah. Ia menunduk, lututnya lemas. Jatuh bersimpuh di lantai dapur. Menangis dalam diam, agar anak-anak tidak mendengarnya. Karena ia tahu, seorang ibu tak bisa lemah terlalu lama. Beberapa menit kemudian, Dina menyeka air matanya dengan lengan baju. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke kamar, membuka celengan anak-anak yang tersimpan di lemari. Celengan plastik berbentuk beruang itu penuh dengan koin receh. Tabungan naya dari uang jajannya yang sering ia sisihkan. Dina memeluk celengan itu dengan hati penuh sesal. "Maafin ibu, ya, Kak. Ibu pinjam dulu uangmu, biar adik bisa makan." Dan pagi itu, dengan langkah lemah dan hati remuk, Dina berjalan ke warung terdekat, membawa celengan anaknya.
Menukar harga diri dengan sebungkus beras dan sebotol minyak. Karena saat cinta sudah tak dihargai, yang tersisa hanyalah keberanian untuk bertahan. Meski itu berarti menanggung luka sendirian. Malam itu rumah terasa seperti penjara yang penuh tekanan. Udara panas dan pengap, meskipun jendela sudah dibuka lebar. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, menambah kesan muram. Dina duduk di lantai dengan wajah letih. Di depannya, dua anaknya meringkuk, menangis pelan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tangisan lapar. Tangisan anak-anak yang sudah terlalu sering ia dengar belakangan ini, bukan karena mengada-ada, tapi karena memang perut mereka kosong. Nasi terakhir sudah dimasak tadi pagi. Itu pun tanpa lauk, tanpa sayur. Sisa garam pun tinggal remah-remah di dasar toples. Dina sudah meminjam ke tetangga, bahkan sempat mencoba mencuci beras untuk dijadikan air tajin, tapi semua sudah dilakukan. Kini tak ada lagi pilihan. Alif terus merengek. Bu, perut Alif sakit, lapar. Naya memeluk adiknya, mencoba menenangkan, walau dirinya sendiri sudah lemah. Dina nyaris tak tahan. Ia berdiri perlahan, menahan gemetar, dan melangkah ke kamar. Di sana, Heri baru saja pulang. Ia membanting tas ke atas kasur, membuka sepatu dengan kasar, dan membuang tubuhnya ke ranjang seperti orang yang paling letih sedunia. Wajahnya masam, seolah dunia telah mengkhianatinya. Dina berdiri di pintu kamar dengan suara pelan namun putus asa. Mas, anak-anak belum makan dari siang. Bisa Dina minta uang, sedikit saja, buat beli bubur atau roti. Heri menoleh cepat. Wajahnya berubah murka. Tanpa aba-aba, ia langsung berdiri dan membentak keras. Uang, uang, uang. Kamu itu bisanya minta-minta doang. Ya? Suara itu membelah malam. Anak-anak di luar berhenti menangis, berganti dengan ketakutan. Naya menutup telinga adiknya dan berusaha menenangkan Alif sambil menahan tangisnya sendiri. Dina membeku. Suaminya berdiri hanya beberapa langkah darinya, matanya membelalak seperti ingin menerkam. Mas, tolong, anak-anak lapar. Terus salahku? Salahku kalau kamu malas ngapa-ngapain di rumah. Masak aja nggak bener. Makananmu itu, rasa garam aja nggak ada. Seperti makan kertas. Dina tercekat. Tangannya bergetar. Ia ingin membalas, ingin berkata, bagaimana aku bisa masak kalau bahan pun tak ada. Tapi suaranya tertelan oleh ketakutannya sendiri. Lalu, dengan tatapan penuh amarah dan entah bisikan setan apa yang merasuki Heri malam itu, ia berbalik, keluar rumah menuju belakang. Dina mengikutinya dengan cemas. Ia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan suaminya. Dan kemudian, ia melihat, Heri mengambil ember kecil berisi air hitam pekat dari selokan belakang rumah. Air comberan. Dina menahan napas. Ia mundur perlahan. Mas, jangan, mas, tolong. Tapi suaranya tak lagi sampai ke hati Heri. Tanpa peringatan, Heri melangkah cepat ke arahnya dan, biur. Ember itu ditumpahkan ke wajah dan kepala Dina. Air comberan yang kotor, bau, dan mengandung lumpur busuk menyiram seluruh tubuhnya. Cairan hitam menetes dari rambutnya ke wajah, ke leher, membasahi baju yang lusuh dan sudah robek di bagian bawah. Itu buat kamu. Biar kamu sadar diri. Dasar pemalas, ngerepotin aja. Dina jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya gemetar. Matanya membelalak, tak percaya. Suaminya, lelaki yang dulu mengucap janji suci di depan saksi dan Tuhan, baru saja menyiramnya dengan air comberan, seperti ia bukan manusia, seperti ia sampah. Hening.
Hanya terdengar suara air menetes dari bajunya dan napasnya yang tersengal. Di balik pintu, Naya menyaksikan semua itu. Mulutnya terbuka, tangan menutup mulut adiknya yang mulai menangis lagi. Air mata Naya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya takut pada ayahnya, tapi juga membencinya. Dina tidak berkata apa-apa. Ia tidak berteriak. Ia tidak melawan. Ia hanya menunduk, membiarkan air kotor itu menetes perlahan ke lantai, bercampur dengan air matanya yang kini tak bisa dibedakan. Saat Harry masuk kembali ke dalam rumah dan membanting pintu kamar, Dina bangkit perlahan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap ke langit, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi tidak ada jeritan. Tidak ada isakan. Hanya diam. Diam yang mematikan. Diam yang penuh luka dan dendam yang belum sempat tumbuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi istri, Dina mulai bertanya dalam hatinya. Apakah aku pantas tetap tinggal? Apakah ini yang disebut rumah? Apakah ini cinta? Atau penjara yang menyamar jadi pernikahan? Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk pergi. Dina berdiri di depan cermin kamar mandi dengan tubuh gemetar. Cahaya lampu remang-remang menyorot rambutnya yang basah kuyup, jilbabnya yang menggantung di tangan, dan wajahnya yang memucat, penuh noda air comberan yang telah mengering sebagian. Bau itu, bau busuk menusuk yang tidak hanya menguar dari tubuhnya, tapi seakan masuk ke dalam pori-pori kulit, menyusup ke dalam jiwa. Asam, amis, kotor, seolah dirinya kini bukan manusia, tapi benda tak berharga yang layak diinjak dan dibuang. Air keran menyala deras, mengalir tanpa henti. Dina mencelupkan kepalanya ke bawah pancuran, membiarkan air dingin menyentuh kulit kepalanya. Tangannya meraih sabun, sampo, bahkan detergen pakaian, menggosokkannya ke rambutnya, ke leher, ke seluruh wajah dan bagian tubuh yang tadi disiram air selokan. Tangannya bergerak cepat, kasar, berulang kali menggosok dan menyikat rambutnya. 5 kali, 10 kali, 20 kali. Tapi bau itu masih ada. Masih menyengat, masih menempel. Dan pelan-pelan, Dina mulai menangis. Ya Allah, isaknya lirih. Suara yang pecah karena terlalu banyak menahan selama ini. Ia berjongkok, membungkuk, memeluk lutut di lantai kamar mandi yang dingin dan basah. Rambutnya meneteskan air bercampur sabun ke ubin. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena suhu air, tapi karena trauma yang baru saja merobek seluruh lapisan harga dirinya. Harry bukan hanya menyakitinya secara fisik. Harry menghancurkan martabatnya. Air comberan itu bukan sekadar cairan kotor. Itu adalah simbol penghinaan, pelecehan, dan kebencian yang sudah terlalu dalam untuk dimaafkan. Dalam hening yang menggema, Dina memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia teringat wajah kedua anaknya. Teringat bagaimana Naya menatapnya tadi. Mata kecil yang penuh ketakutan dan kepedihan, terlalu dewasa untuk seorang anak seusianya. Teringat tangisan Alif yang begitu kelaparan, hingga tertidur dalam isak lemah. Teringat wajah Harry, bukan lagi pria yang pernah ia cintai, tapi monster yang kini merajalela dalam rumah mereka sendiri. Dina mencabut keran, air berhenti mengalir. Ia memandang dirinya di cermin. Wajah pucat, mata sembab, rambut masih meneteskan air sabun. Tapi yang ia lihat bukan hanya bayangannya sendiri. Ia melihat seorang perempuan yang nyaris kehilangan jiwanya. Tangannya mengepal pelan. Ia sadar. Luka ini tidak bisa diobati hanya dengan air. Bau ini tidak akan hilang hanya dengan sabun. Karena yang kotor bukan hanya tubuhnya, tapi hubungan yang selama ini ia pertahankan. Aku harus kuat, demi Naya, demi Alif,
bisiknya pelan. Malam itu, dengan rambut basah dan tubuh masih gemetar, Dina melipat pakaian-pakaian anaknya yang masih bersih. Ia menyimpannya rapi di tas kecil, menyelipkan tabungan receh dari celengan Naya, lalu duduk diam di tepi kasur sambil menatap langit-langit kamar. Matanya tak berkedip. Ia tidak tidur malam itu. Karena di dalam dirinya, sesuatu telah mati, dan sesuatu yang lain mulai lahir. Keberanian. 3 hari. Sudah 3 hari penuh sejak Harry menghilang dari rumah, tanpa kabar pasti, tanpa penjelasan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dina duduk di kursi rotan tua yang sudah patah di salah satu sisinya. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh gerimis. Hujan turun perlahan, seolah langit pun merasakan luka yang ia pendam. Di atas meja hanya ada gelas teh tawar dari kemarin, yang belum sempat ia sentuh. Hatinya terlalu sesak untuk sekadar meneguk sesuatu. Hari pertama, ia masih berprasangka baik. Mungkin benar, lembur, mungkin dia lelah. Aku harus percaya. Hari kedua, ia mulai gelisah. Kenapa tak ada kabar? Kenapa tak dijawab pesanku? Hari ketiga, kepercayaan itu patah. Remuk. Naya mulai sering menatap kosong. Alif lebih banyak diam dan memeluk boneka kelincinya. Anak-anak itu belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka bisa merasakan ayah mereka pergi. Dan tidak ada tanda-tanda akan kembali. Pagi itu, saat Dina mengganti spray, tangannya menyentuh sesuatu di bawah bantal Harry. Ponsel. Ponsel Harry. Yang selama ini tak pernah lepas dari genggaman. Yang bahkan saat tidur pun selalu ada di sisi tubuhnya. Yang terkadang dia peluk lebih erat dari pelukan untuk anak-anaknya. Dina terdiam. Detik itu juga, perasaannya bercampur antara panik, takut, dan penasaran. Ponsel itu masih hidup. Layarnya menyala. Dan hanya ada satu notifikasi yang muncul saat itu. Ponsel dengan panah kanan, top up berhasil, Rp1.500.000, Jaya Main 88. Dina membeku. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu itu apa. Aplikasi judi. Tangannya mulai gemetar. Perasaannya makin tak karuan. Ia membuka layar ponsel, dan ternyata passwordnya masih sama seperti dulu. Tanggal ulang tahun Naya. Seakan Harry lupa bahwa bahkan kebohongan pun masih menyimpan jejak. Begitu layar terbuka, dunia Dina perlahan mulai runtuh. Notifikasi demi notifikasi masuk. Ponsel dengan panah kanan, transfer berhasil, Rp3 juta ke sayangku Rara tanda ciuman. Ponsel dengan panah kanan, selamat, kamu menang 250.000 dari permainan spin rail. Ponsel dengan panah kanan, Hotel Kartika, reservasi malam ini pukul 20, atas nama Harry Saputra. Dina menatap nama itu, sayangku Rara tanda ciuman. Seperti menatap batu nisan atas pernikahannya. Sayangku, Rara. Dengan emoji bibir merah mencolok di akhir namanya. Tangannya dingin. Jantungnya berdebar begitu keras, seolah akan meledak. Tapi matanya tetap terpaku. Ia membuka riwayat chat. Dan di sanalah semuanya terbuka, telanjang, kejam. Rara tanda ciuman. Yang, aku suka banget kemarin. Kamu makin jago aja ya. Uangnya udah aku terima. Nanti aku beliin lingerie yang kamu suka ya, memberikan ciuman. Kamu bilang istrimu gak curiga, kan? Kasian ya, ibu-ibu kampungan gitu. Dina menutup mulutnya dengan tangan,
menahan suara tangis yang pecah tiba-tiba. Ia ingin berteriak, ingin melempar ponsel itu ke tembok, ingin melukai dirinya sendiri. Tapi ia tahu, dua pasang mata kecil di ruangan sebelah masih membutuhkan sosok ibu yang kuat. Tubuhnya gemetar. Ia tak sanggup berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai. Ponsel itu terlepas dari genggaman dan jatuh di atas ubin yang dingin. Air matanya jatuh satu demi satu, tanpa henti. Ya Allah, selama ini aku berusaha bertahan. Aku bertahan karena cinta. Tapi dia malah menusuk dari belakang. Aku dihina, disiram comberan, dikatai pemalas, sementara dia bermesraan dengan perempuan lain. Dina menatap ke arah jendela yang kini mengembun oleh uap hujan. Di balik kaca, bayangannya terlihat buram. Seorang perempuan yang dulu begitu ceria, penuh cinta, kini berubah menjadi bayangan suram, tubuh yang hampir kehilangan ruhnya. Dalam diam, Dina berdiri perlahan, mengambil jilbabnya, lalu menatap wajahnya di cermin. Wajah sembab, mata bengkak. Namun di balik semua itu, ada semburat kemarahan dan kesadaran yang mulai menyala. Ia mengambil tas kecil dari atas lemari, membuka dompet dan menghitung isi celengan anak-anak. Tak banyak, bahkan sangat sedikit, tapi cukup untuk membeli makanan hari itu. Kemudian ia melipat beberapa pakaian, menyimpannya pelan-pelan. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena tekad. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal harga diriku. Soal masa depan anak-anakku. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Dina berkata dalam hatinya, dengan suara yang jelas, dan keyakinan yang bulat. Aku akan pergi. Entah bagaimana caranya, aku harus keluar dari neraka ini. Sore itu, udara di rumah yang biasanya penuh tawa anak-anak berubah menjadi sarang ketegangan yang membakar. Dina berdiri di ruang tamu, dadanya berdebar kencang, tangannya gemetar memegang ponsel yang selama ini jadi saksi kebohongan suaminya. Ia menatap Harry, lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh jiwa, yang kini berubah menjadi sosok asing penuh kemarahan dan kebencian. Dengan suara bergetar, Dina mencoba merangkai kata-kata, berharap pintu hati Harry yang selama ini tertutup akan terbuka sedikit saja. Kang, aku ingin bicara baik-baik. Tolong, dengarkan aku. Matanya memohon, berharap ada sisa kasih sayang yang tersisa di dalam dirinya. Harry memandang Dina dengan dingin, wajahnya penuh amarah yang seperti api siap membakar segalanya. Ia menggeram kasar, suara seraknya seperti petir yang menggelegar di ruangan kecil itu. Bicara? Ngapain juga? Kamu aja nggak pernah ngerti aku. Serunya, membentak dengan nada penuh kebencian. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang sudah remuk. Ia tahu ini bukan perkara mudah. Ini adalah pertaruhan hidupnya. Kang, aku tahu kamu punya masalah. Aku tahu kamu lelah. Tapi aku di sini untuk kita. Untuk anak-anak. Jangan tutup hatimu dari aku. Suara Dina mulai pecah, air matanya berusaha ditahan, tapi getar di ujung bibirnya tak bisa disembunyikan. Namun Harry tak ingin mendengar. Dengan gerakan kasar, tangannya meraih ponsel Dina yang masih menyala di tangannya. Udah. Cukup. Aku capek sama ocehanmu. Bentaknya sambil merampas ponsel itu dengan kekuatan yang membuat Dina terkejut. Dalam sekejap, Harry melempar ponsel itu ke lantai. Berlantakan pecahan kaca berserakan, bunyi retakan yang tajam menghantam kesunyian rumah. Dina terpaku,
Matanya membesar menyaksikan benda yang selama ini menjadi satu-satunya jendela kebenaran kini hancur berkeping-keping. Seketika, Harry melangkah maju dengan amarah yang membara. Tangan kasar itu mendorong Dina dengan kekuatan yang membuat tubuhnya tersungkur ke lantai. Tubuh Dina terjatuh, lutut dan tangan menyentuh ubin dingin. Kepala kecilnya terbentur meja kayu di sebelah. Sakit fisik itu belum seberapa dibanding sakit hatinya. Dina terdiam, tubuhnya menggigil. Ia menatap Harry yang kini berdiri di atasnya dengan wajah penuh kebencian. "Kalau kamu gak suka, cerai aja," teriak Harry dengan suara yang menggelegar di ruang tamu yang sempit itu. Dina tidak mampu menjawab. Tubuhnya menegang, dan air mata mengalir deras tanpa suara. Ia menangis dalam diam, menelan kepedihan yang hampir mematahkan seluruh jiwanya. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar kemarahan sesaat. Itu adalah penghinaan terburuk yang pernah ia dengar dari mulut pria yang pernah berjanji setia. Membayangkan perceraian, berpisah dari anak-anak, hidup tanpa suami, menimbulkan rasa takut yang mencekam. Namun rasa sakit atas perlakuan Harry jauh lebih kuat. Di kamar sebelah, Naya dan Alif yang mendengar suara benturan dan teriakan, saling berpegangan tangan. Naya memeluk boneka kesayangannya, matanya berkaca-kaca. "Ibu kenapa? Kenapa ayah marah?" tanyanya lirih, dengan suara yang penuh kekhawatiran. Dina menggenggam erat tangan anak-anaknya, berusaha memberikan mereka kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak yakin bisa ia pertahankan. Ia menyeka air mata yang tak henti mengalir, berusaha menguatkan diri agar bisa tetap berdiri. Namun dalam hatinya, ada pertempuran dahsyat. Antara rasa cinta dan rasa sakit. Antara keinginan untuk bertahan dan keinginan untuk lari jauh. Antara harapan yang sudah lama mati dan keberanian yang mulai bangkit dari reruntuhan. Dina menyadari bahwa titik ini bukan lagi sekadar perkelahian rumah tangga biasa. Ini adalah momen yang menentukan. Apakah ia akan terus menjadi korban yang bisu? Atau berani bangkit melawan segala luka? Sambil terisak, Dina berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Aku harus kuat, untuk anak-anak, untuk aku sendiri." Dan dalam keheningan itu, suara hatinya bergema lebih keras dari suara teriakan Harry. "Cukup sudah." Dina duduk di meja kecil di pojok kamar, diterangi hanya oleh lampu temaram yang seolah ikut merasakan gelapnya hidupnya. Tangannya sibuk mengumpulkan potongan-potongan bukti yang selama ini tersembunyi rapat dalam lemari, tumpukan pesan di ponsel yang pernah ia simpan diam-diam, serta rekening-rekening bank yang menunjukkan aliran uang yang tak pernah sampai ke keluarganya. Jantungnya berdegup cepat, tak hanya karena takut ketahuan oleh Harry, tapi juga karena rasa sakit yang semakin dalam. Setiap pesan dari wanita bernama, "Sayangku Rara," tanda ciuman, seperti pisau yang terus-menerus mengiris hatinya. Tapi kini, di balik luka itu, ada bara tekad yang mulai menyala. Dina tahu, ini bukan sekadar soal pengkhianatan. Ini soal masa depan anak-anaknya, Naya yang manis dan Alif yang polos. Beberapa minggu terakhir bukan hanya soal hati yang hancur, tapi juga soal tanggung jawab yang diabaikan. Anak-anak sering demam, batuk, dan menangis menahan rasa sakit. Namun Harry seolah buta dan tuli, selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Judi, wanita lain, dan kebohongan tanpa akhir. Suatu malam, saat Naya menggigil dan meringis menahan sakit, Dina memandangi wajah kecil itu dengan penuh luka dan kasih. Tangannya menggenggam tangan kecil Naya erat, berbisik, "Tolong kuat ya, Nak. Mama akan usahakan yang terbaik untuk kita." Ia ingat betul, kala itu Harry hanya berkata, "Anak-anak rewel terus, bikin aku tambah stres. Mau makan sendiri sana kalau lapar." Kata-kata itu menggores lebih dalam daripada pisau. Dina menghela napas panjang,
lalu membuka buku catatan kecil yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanannya. Di situ tertulis semua pengeluaran harian, semua kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi karena uang sering hilang entah kemana. Ia juga mencatat setiap kali Harry pulang dengan perut kenyang, tapi di rumah mereka tidak ada makanan yang layak. Malam-malam anak-anak menahan lapar, dan tangisan kecil mereka yang merobek jiwanya. Kini, Dina tak lagi mau membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Ia mengumpulkan foto-foto bukti, screenshot chat, catatan medis dari dokter kecil yang merawat Naya dan Alif, serta bukti transfer uang yang misterius ke rekening wanita lain. Setiap lembar bukti yang dikumpulkannya adalah sebuah langkah menuju kebebasan. Namun, perjuangan itu tak mudah. Dina harus berhati-hati, menyembunyikan semua itu agar Harry tak curiga. Setiap langkahnya diiringi ketakutan yang mencekam, takut jika suatu saat semuanya diketahui dan dirinya menjadi sasaran amarah Harry yang semakin tak terkendali. Meski begitu, di dalam hati yang remuk itu, ada satu suara kecil yang berkata pelan namun pasti, "Aku akan melawan. Aku akan berjuang. Demi anak-anak, demi diriku sendiri." Dan di malam sunyi itu, dengan air mata mengalir dan hati yang penuh luka, Dina menuliskan rencana pertamanya. Mencari bantuan. Mencari jalan keluar dari neraka yang selama ini menyiksanya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan luka yang tak kunjung sembuh, dan beban yang semakin berat menekan dada, Dina akhirnya mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Malam itu, dengan langkah gontai dan hati yang remuk, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah yang dulu pernah ia sebut tempat bahagia. Rumah yang kini hanya menyisakan kenangan pahit dan luka tak terobati. Ia membawa serta dua anaknya, Naya dan Alif, yang meski polos, bisa merasakan kepedihan yang membekas di wajah ibunya. Tak ada barang banyak yang bisa dibawa, hanya beberapa pakaian seadanya dan beberapa dokumen penting yang selama ini disembunyikan. Dina tahu, ia harus pulang ke rumah orang tuanya. Sebuah tempat yang meski sederhana, paling tidak bisa memberinya perlindungan dan cinta yang selama ini hilang. Namun, begitu sampai, ia disambut kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Ayahnya, yang selama ini menjadi sosok pelindung dan panutan, baru saja terkena stroke berat. Tubuhnya lemah dan tak mampu berbuat banyak. Wajah yang dulu kuat dan penuh semangat kini tampak rapuh, terbaring di atas ranjang rumah sederhana itu. Ibu Dina, seorang pedagang kue kecil-kecilan, dengan tangan kasar dan wajah yang lelah, menyambutnya dengan pelukan hangat yang tulus. Meski tidak mampu banyak secara materi, ibunya menawarkan cinta dan dukungan yang tak ternilai harganya. "Dina, nak, jangan pikirkan dulu soal uang. Yang penting kamu dan anak-anak ada di sini, bersama kami. Kita hadapi ini bersama-sama," ucap ibunya sambil menahan air mata. Dina merasa hatinya teriris oleh kenyataan, tapi di balik kepedihan itu, ia merasakan seberkas harapan. Ia mungkin kehilangan segalanya, rumah, suami, dan mimpi-mimpi yang dulu ia rajut. Tapi ia tak kehilangan satu hal yang paling berharga, cinta keluarga. Malam itu, di ruang tamu rumah sederhana itu, Dina memeluk kedua anaknya erat-erat. Meski ruang itu sempit, penuh aroma kue dan suara lirih dua ibu yang tak henti memohon untuk kesembuhan ayahnya, Dina merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Ia tahu perjuangannya belum berakhir. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada cinta yang tulus, meski sederhana, yang siap menopang langkahnya ke depan. Dengan mata berkaca-kaca, Dina berbisik dalam hati. "Ini bukan akhir, tapi awal baru. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk keluarga kecil ini."
Tak lama setelah Dina memilih pergi dan berlindung di rumah orang tuanya, keadaan di luar semakin sulit dan penuh tekanan. Harry yang merasa kehilangan kendali atas keluarganya, malah memilih jalan yang keji, menyebarkan fitnah demi melindungi citranya yang tercemar. Kabar bohong itu mulai berhembus dari mulut ke mulut, dibisikkan oleh teman-teman Harry di lingkungan mereka, bahkan sampai ke tetangga dan kerabat jauh. Mereka berkata, Dina itu istri durhaka, lari dari rumah tanpa alasan, meninggalkan anak-anaknya sendirian. Kata-kata itu menusuk hati Dina seperti belati yang berulang kali ditusukkan tanpa ampun. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Harry, dengan segala kebengisannya, secara tidak langsung mengusir Dina dan anak-anaknya keluar dari rumah dengan sikap kasar dan kekerasan yang semakin menjadi-jadi. Dina tahu itu semua bohong, tapi kata-kata itu menjalar cepat, membakar reputasinya, dan memicu bisikan-bisikan penuh hinaan di mana-mana. Di rumah orang tua, ketika tetangga datang dan bertanya dengan nada mencurigakan, Dina hanya mampu menunduk, menahan rasa sakit yang seolah tak bertepi. Dia wanita yang tak tahu terima kasih, bisik seorang tetangga. Melarikan diri, tinggalkan anaknya, bagaimana bisa jadi ibu yang baik, celetuk yang lain. Setiap kata itu membuat dada Dina sesak. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi hatinya tetap teguh. Ia tahu kebenaran itu miliknya, dan perlahan ia bertekad membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita yang kejam dan durhaka seperti yang dibicarakan. Namun, tekanan itu bukan hanya datang dari luar. Anak-anak pun mulai bertanya, dengan polos dan bingung, mengapa ayah mereka berbicara buruk tentang ibu di depan teman-temannya. Dina memeluk Naya dan Alif erat-erat, berusaha memberikan penjelasan yang sederhana tapi penuh harapan. Mama di sini selalu sayang kalian. Mama akan berjuang agar kita bisa bahagia lagi. Dalam kesunyian malam, air mata Dina mengalir tanpa henti, bukan hanya karena fitnah yang menghancurkan namanya, tapi juga karena dia tahu perjuangannya masih panjang dan berat. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ada nyala keberanian yang tak bisa dipadamkan. Aku tak akan biarkan kebohongan itu menghancurkan aku dan anak-anakku. Aku akan bangkit, meskipun harus melawan dunia. Hari yang Dina nanti-nantikan sekaligus tak ingin hadapi akhirnya tiba juga. Ruang sidang pengadilan agama penuh dengan deru napas tegang dan tatapan penuh harap dari Dina. Ia duduk di bangku penggugat, memeluk erat berkas-berkas yang selama ini ia kumpulkan sebagai bukti atas luka dan ketidakadilan yang dideritanya. Namun, Harry, pria yang selama ini menjadi sumber derita dan penghancur hidupnya, tak juga muncul. Ketidakhadirannya bukan tanda ketakutan atau penyesalan. Justru, diam-diam ia membiarkan waktu berjalan, mengulur-ngulur, berharap semuanya akan kembali seperti semula, atau paling tidak menghancurkan semangat Dina. Di saat yang sama, dunia maya menjadi medan perang yang tak kalah kejam. Ponsel Dina bergetar terus-menerus, notifikasi dari berbagai aplikasi sosial media membanjiri layar kecil itu. Di halaman utama Instagram dan Facebook, terpampang jelas foto-foto mesra Harry bersama wanita bernama Rara, wanita yang selama ini menjadi penyebab kehancuran keluarganya. Foto itu menunjukkan mereka tertawa bersama, berpelukan mesra, bahkan ada yang memperlihatkan Harry mencium pipi Rara dengan penuh kasih sayang. Semua itu dipajang dengan sengaja, seolah menantang dan mengejek luka yang tengah Dina derita. Caption yang menyertai unggahan itu begitu menusuk hati. Dengan wanita yang benar-benar tahu cara memanjakan laki-laki. Setiap kata di caption itu seperti bara api yang membakar luka lama yang belum sembuh. Dina menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar,
Dadanya sesak luar biasa. Air mata menetes perlahan, membasahi pipinya yang sudah lama tak merasakan kebahagiaan. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena Harry dengan kejam menjadikan luka itu tontonan publik. Seolah membiarkan dunia menyaksikan kehancuran keluarganya sebagai hiburan semu. Di ruang sidang, suasana hening mendadak pecah ketika hakim membuka sidang dan menyatakan Harry tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dina menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getirnya. Ini bukan lagi soal kehadiran fisik, tapi soal kekuatan hati. Di dalam hatinya, ia berjanji, Harry boleh saja tak datang di sini, tapi aku akan datang lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan menuntut keadilan bukan hanya di depan hakim, tapi juga di hadapan hidupku sendiri. Malam itu, setelah hari yang berat di ruang sidang pengadilan, Dina pulang dengan hati yang remuk redam. Ruangan kosong yang sunyi di rumah orang tuanya, seakan menelan kesedihannya tanpa sisa. Ia duduk terdiam di kursi kayu, tubuhnya terkulai, dan air mata mengalir deras tanpa mampu ia bendung. Tangisan itu bukan sekadar kesedihan biasa. Itu adalah luapan seluruh perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun. Pengkhianatan, pengabaian, penindasan, dan kehilangan harga diri sebagai seorang istri dan ibu. Kenapa harus aku? Kenapa semua ini terjadi pada kita? Lirihnya sambil menatap langit-langit yang tak mampu memberinya jawaban. Anak-anak di kamar sebelah terlelap dengan tenang, tanpa tahu penderitaan yang tengah dirasakan ibunya. Dina meraba tubuh mungil Naya dan Alif yang tidur di sisinya, merasakan kehangatan yang memberinya kekuatan paling dalam. Di antara gelombang air mata itu, sesuatu yang kuat dan lembut mulai muncul. Harapan. Sebuah tekad yang perlahan membara di dalam hatinya. Pagi menyingsing dengan suara burung yang riang, tapi untuk Dina, hari itu adalah babak baru dalam hidupnya. Ia menatap cermin kecil di meja rias, melihat wanita yang lelah, kusam, tapi penuh keberanian yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Aku harus bangkit, demi mereka. Aku harus menjadi ibu dan wanita yang kuat, yang bisa melindungi dan membahagiakan anak-anakku." Langkah pertama tak pernah mudah. Dengan modal seadanya, Dina mulai mencoba menjadi reseller online, jualan pakaian anak dan perlengkapan rumah tangga yang sederhana. Ia memulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa jaringan besar. Setiap hari adalah perjuangan. Pesanan yang sangat sedikit, kadang tanpa sama sekali. Waktu dan tenaga yang terkuras, membuat ia harus bangun pagi, mengurus anak, dan malamnya duduk menatap layar ponsel dengan harapan besar. Ada kalanya rasa putus asa menyerang, ketika pesan tak kunjung datang, saat stok barang harus dipulangkan, dan ketika ia merasa lelah hingga nyaris menyerah. Tapi setiap kali itu pula, ia ingat pelukan hangat ibunya, suara lembut yang berkata, "Kamu kuat, Nak, jangan pernah berhenti berjuang." Dina pun kembali mengangkat kepala, meluruskan pundak, dan menulis kembali daftar pelanggan, membalas pesan dengan senyum yang meski tak tampak, ia rasakan dalam hati. Ia mulai belajar mempromosikan produk lewat media sosial, membuat foto yang menarik, dan berusaha membangun kepercayaan para pembeli satu persatu. Sedikit demi sedikit, hasil mulai terlihat. Satu pesanan datang, lalu dua, kemudian bertambah lagi. Pelanggan yang puas mulai merekomendasikan, dan harapan pun mulai tumbuh semakin besar. Di sela-sela kesibukan itu, Dina tetap meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ia ingin mereka tahu, meski dunia seolah menentangnya, ibunya tak pernah menyerah. Suatu malam, saat Naya bertanya, "Mama, kapan kita punya rumah lagi?" Dina memeluk anaknya erat dan berkata, "Mama sedang berusaha, sayang. Kita akan punya rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan."
Tangisan Dina malam itu bukan lagi karena putus asa, tapi karena rasa syukur yang dalam, karena walau hidupnya jatuh, ia punya kekuatan untuk bangkit dan berharap. Dina sadar, perjalanan ini masih panjang, penuh liku dan tantangan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan luka masa lalu merenggut masa depan yang cerah untuk dirinya dan anak-anak tercinta. Sementara Dina berjuang membangun kembali hidupnya dari reruntuhan yang ditinggalkan, Harry justru semakin tenggelam dalam jurang yang gelap dan penuh kebinasaan, dunia judi yang tak berujung. Awalnya, Harry mengira judi hanya sebatas hiburan sesaat, pelarian dari tekanan hidup yang menyesakan. Tapi tak lama, kebiasaan itu berubah menjadi kecanduan yang mematikan. Setiap malam, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadgetnya, menatap angka-angka dan taruhan yang semakin menggila. Uang gajinya yang dulu cukup untuk kebutuhan keluarga, kini ludes tak bersisa, bahkan habis sebelum tanggal gajian tiba. Ia mulai sering bolos kerja, dan akhirnya gajinya dipotong karena absensi yang terus menumpuk. Tapi yang paling menyakitkan, wanita yang selama ini ia anggap pelarian dan sumber kebahagiaan, Rara, ternyata bukanlah sosok yang setia dan pengertian seperti yang ia bayangkan. Di awal, Rara tampak manis, perhatian, dan selalu membuatnya merasa penting. Tapi seiring waktu, kedok itu perlahan terungkap. Rara mulai menuntut lebih banyak, bukan hanya perhatian, tapi juga uang. Setiap kali Harry tak mampu memenuhi tuntutannya, Rara menghilang entah kemana, meninggalkannya sendiri dalam keputusasaan. "Kenapa kamu gak bisa kasih aku lebih? Aku butuh itu." Suara Rara yang penuh amarah bergaung di kepala Harry saat ia duduk termenung di kamar yang sunyi. Harry merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran setan. Judi, utang, dan hubungan yang rapuh membuat hidupnya semakin hancur. Ia mulai kehilangan kendali, badannya kurus, matanya sayu, dan pikirannya kacau. Sementara di rumah, tak ada yang menunggunya kecuali rasa bersalah dan kehampaan. Namun, meski jatuh dan terluka, Harry belum benar-benar menyerah. Di sudut hatinya, ada sedikit suara yang berbisik, mengingatkannya pada Dina dan anak-anak yang pernah ia tinggalkan. Tapi suara itu terlalu kecil, tertutupi oleh riuh suara taruhan dan tuntutan Rara. Harry berdiri di persimpangan hidup yang gelap, terus tenggelam dalam jurang kehancuran, atau berusaha bangkit dan memperbaiki segalanya. Setelah berbulan-bulan berjuang sendirian, Dina mulai merasakan keletihan yang tak hanya fisik, tapi juga jiwa. Ia sadar, untuk bertahan dan melangkah lebih jauh, ia tak bisa berjalan sendiri. Suatu hari, secara tidak sengaja saat mengikuti kelas online tentang pemasaran digital, Dina dikenalkan ke sebuah komunitas bisnis perempuan. Di sana, ia menemukan lebih dari sekadar ilmu. Ada kehangatan, semangat, dan solidaritas yang membakar semangatnya kembali. Awalnya, Dina hanya diam mengamati, ragu-ragu untuk membuka diri. Namun, seiring waktu, ia mulai berbagi cerita dan perjuangan hidupnya. Teman-teman baru itu menyambutnya dengan tangan terbuka, memberi dukungan moral dan tips praktis yang sangat berharga. Mereka membantu Dina memperluas jaringan pelanggan, mengajarinya cara mengelola keuangan usaha dengan bijak, dan bahkan sesekali memberikan pinjaman kecil agar modalnya bertambah. Dengan bantuan komunitas, usaha Dina mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Penjualan meningkat, pelanggan baru berdatangan, dan keuntungan mulai mengalir sedikit demi sedikit. Dengan pendapatan yang makin stabil, Dina memberanikan diri menyewa sebuah kontrakan sederhana. Bukan lagi rumah pinjaman orang tua yang sempit dan penuh kenangan pahit, tapi sebuah tempat baru yang ia pilih dengan penuh harapan. Di rumah kontrakan itu,
Dina melihat wajah Naya dan Alif yang cerah, belajar dan bermain dengan bahagia. Ia juga mulai mengurus pendidikan anak-anaknya dengan lebih baik, menyekolahkan mereka di sekolah yang layak, meskipun harus mengatur setiap rupiah dengan ketat. Setiap kali melihat anak-anaknya tertawa dan tumbuh sehat, air mata haru mengalir di pipi Dina. Ia tahu, semua jerih payah ini bukan sia-sia. Dalam komunitas itu pula, Dina menemukan kekuatan yang tak pernah ia duga. Solidaritas perempuan yang mampu mengubah nasib dan membangun mimpi. Kita perempuan kuat, Dina. Jangan pernah lupa itu, ucap seorang sahabat baru dengan tulus. Dina pun tersenyum, merasakan semangat yang mengalir deras di dalam dirinya. Perjalanan panjangnya yang penuh luka kini mulai membuahkan hasil nyata. Di dalam hatinya, ia berbisik. Ini baru permulaan. Aku akan terus maju, demi masa depan kami. Dina semakin kuat dan menemukan pijakan baru dalam hidupnya. Sementara Harry justru terseret dalam pusaran kehancuran yang lebih dalam daripada sebelumnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak satu persatu. Rara, wanita yang selama ini dianggap sebagai pelarian dan penyemangat Harry, ternyata menyimpan sisi kelam yang lebih dalam. Ia bukan hanya selingkuh dengan Harry, tapi juga diam-diam menjalani hubungan terlarang dengan bos Harry sendiri, pria yang seharusnya menjadi atasan sekaligus pelindung Harry di perusahaan. Kabar ini datang bagai petir di siang bolong ketika Harry, yang selama ini sudah tergantung pada judi dan wanita, mulai kehilangan kendali. Karena terbukti mencuri dana perusahaan untuk membiayai kebiasaan judi dan memberi Rara uang yang terus ia minta, Harry dipecat secara tidak hormat. Kabar pemecatan itu tersebar dengan cepat, membuat harga dirinya hancur berkeping-keping. Tak hanya kehilangan pekerjaan, Harry juga harus menghadapi kenyataan pahit. Semua harta yang pernah ia miliki kini habis tak bersisa. Ia menjual motor yang dulu menjadi kebanggaannya, laptop yang sempat menjadi alat untuk bekerja, dan barang-barang berharga lain demi menutupi utang-utang yang menumpuk. Namun, kehilangan harta itu belum menghapus luka yang paling dalam. Kehancuran harga diri dan rasa malu yang melilit seperti jerat tak terlihat. Di rumah sewaan yang semakin kumuh dan pengap, Harry termenung sendiri, wajahnya kusut, matanya kosong tak bersemangat. Ia tahu, titik terendah dalam hidupnya sudah datang, dan ia harus memilih, apakah akan bangkit dari jurang yang dalam atau terus tenggelam tanpa harapan. Namun di dalam hatinya yang paling sunyi, ia masih teringat akan Dina dan anak-anaknya. Rasa sesal yang tak terucapkan memenuhi relung jiwa, tapi ia belum tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Sementara itu, di tempat lain, Dina yang kini mandiri dan kuat, mulai merasakan angin perubahan yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dari masa lalu yang terus mengintai. Beberapa minggu setelah kehancuran total itu, Harry duduk termenung di sudut rumah kontrakannya yang sepi. Matanya yang dulu penuh api, kini redup dan sayu. Dalam genggaman tangannya, ponsel berdering terus-menerus, menampilkan nama yang selalu ia rindukan, Dina. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan satu persatu, mencoba menyusun kata yang tepat untuk mengungkapkan penyesalannya yang dalam. Aku benar-benar menyesal, Dina. Aku telah menghancurkan semuanya, termasuk hatimu dan anak-anak. Aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki semua yang telah aku rusak. Tapi di balik kata-kata itu, ada suara kecil yang mengingatkannya akan semua luka yang pernah ia sebabkan. Hinaan, pengkhianatan, dan terutama, malam itu ketika air comberan yang menjijikan disiramkan ke wajah Dina, merobek harga dirinya seperti sobekan kain lusuh. Dina membaca pesan itu di tengah malam yang sunyi. Tangannya gemetar,
Hati dan pikirannya berperang hebat. Ia teringat betapa dalam luka yang diterimanya, bagaimana malam-malam panjang ia menahan tangis demi tangis anak-anak yang kelaparan, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, air mata yang dulu mengalir bukan untuk menghapus rasa sakit, melainkan untuk menguatkan dirinya. Kini, ia tahu, maaf yang datang dari Harry tak lagi cukup untuk menutupi luka yang terukir dalam. Dina menatap ponselnya, melihat pesan demi pesan yang mengalir tanpa henti. Tapi ia memilih untuk tidak membalas. Tidak karena ia benci, tapi karena ia harus menjaga hati dan jiwanya, agar tak kembali terluka. Ia berdiri, menatap ke jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Maafmu terlambat, Harry. Aku dan anak-anak sudah berjalan terlalu jauh dari masa lalu yang kelam itu. Keputusan itu bukan mudah, tapi tegas. Dina tahu, untuk sembuh dan bahagia, ia harus terus maju tanpa menengok ke belakang. Harry, pria yang dulu penuh harapan dan ambisi, kini tenggelam dalam keputusasaan yang paling kelam. Ia tinggal di sebuah bedeng kecil yang dulu pernah menjadi pos ronda kampung, sebuah tempat reot dan penuh debu yang seolah mencerminkan kehancuran hidupnya sendiri. Bedeng itu hanya berukuran sekitar 2 kali 3 meter, dengan dinding papan yang lapuk dan berlumut, atapnya bocor saat hujan datang. Tiap malam, angin dingin menusuk tulang, masuk lewat celah-celah dinding yang tak pernah rapat. Tak ada kasur empuk, hanya lantai semen kasar dengan sehelai tikar usang yang menjadi alas tidurnya. Setiap pagi, saat mentari baru mulai menyentuh bumi, Harry sudah berkeliling kampung, mengais-ngais sampah yang ditinggalkan orang-orang. Kardus bekas, botol plastik, dan barang-barang rongsokan lainnya ia punguti satu persatu dengan tangan yang kasar dan penuh luka lama. Tangannya yang dulu-dulu terampil dan kuat, kini lebih sering kotor dan berdarah. Tapi itulah satu-satunya cara ia bisa bertahan hidup. Orang-orang di kampung perlahan-lahan mulai mengenal sosoknya yang berubah drastis. Dulu, mereka memandangnya dengan hormat sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tapi sekarang, wajahnya yang kusam, baju kumal yang tak pernah ganti, dan aroma tak sedap yang melekat di tubuhnya, membuat mereka menghindar dengan ekspresi jijik. Anak-anak kecil yang dulu sering bermain di dekat rumahnya kini berlari menjauh saat melihatnya lewat. Ibu-ibu di pasar berbisik pelan, menahan rasa iba sekaligus jijik, menutup hidung mereka saat Harry lewat. Bahkan teman-teman lamanya pun enggan menegur atau menatapnya dengan hangat. Harry tahu semua itu. Setiap tatapan penuh keheranan dan penghakiman menusuk hatinya seperti belati. Namun ia tak punya kekuatan untuk melawan stigma yang membelenggu dirinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan kesunyian yang mencekam. Di dalam bedeng yang sempit, ia duduk terpaku, menatap langit-langit penuh retakan, menyeka air mata yang ingin jatuh tapi ia tahan dengan segenap tenaga. Rasa malu dan penyesalan membakar jiwanya, membungkam harapan yang dulu pernah membara. Ini semua karena aku, gumamnya lirih, suara yang nyaris tenggelam dalam keheningan. Karena aku sendiri yang memilih jalan ini, karena aku yang menghancurkan segalanya. Terkadang, ia memandang ke arah jalan yang sepi, membayangkan rumah Dina dan anak-anaknya yang jauh dari jangkauannya. Bayangan itu selalu datang dengan perasaan yang campur aduk. Rindu yang menusuk dan penyesalan yang membelit dada. Di sana, di sudut kecil yang kumuh itu, Harry merasakan kesendirian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia adalah manusia yang pernah jatuh, terperosok dalam jurang yang gelap dan dalam, tanpa pegangan. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sisa kecil di dalam hatinya yang masih bertanya-tanya. Apakah masih ada jalan untuk kembali? Hari itu, Dina berjalan perlahan di sepanjang jalan berdebu menuju panti sosial di pinggiran kota, membawa kotak-kotak donasi yang berisi makanan, pakaian layak, dan perlengkapan kecil untuk anak-anak yang tinggal di sana.
Langkahnya ringan, meski hati dan pikirannya sering terbawa kenangan kelam yang telah ia usahakan untuk lupakan. Udara pagi yang dingin dan segar menyapa kulitnya, membawakan aroma harapan baru, sesuatu yang selama ini sulit ia rasakan di tengah badai kehidupannya. Dina berpikir tentang masa depan anak-anaknya yang kini mulai ia bangun dengan tangan sendiri, perlahan tapi pasti. Meski perjuangan belum usai, setidaknya ada sinar kecil yang menuntunnya. Namun, di sudut jalan yang sepi, tepat di bawah pohon tua yang daunnya sudah menguning, pandangannya tertumbuk pada sosok yang familiar, namun sangat berbeda. Seorang pria berdiri membungkuk, memanggul karung besar berisi barang rongsokan, bajunya compang-camping penuh noda dan sobekan. Rambutnya kusut acak-acakan, wajahnya terlihat kurus dan kotor, mata yang dulu penuh semangat kini tampak kosong dan suram. Saat pria itu menoleh perlahan, pandangan matanya bertemu dengan Dina. Detik itu, udara seolah membeku. Waktu yang biasanya berlalu cepat kini terasa melambat, seperti menahan napas bersama dengan pertemuan yang tak terduga ini. Harry, pria yang pernah mengisi hari-harinya dengan janji dan mimpi kini berubah menjadi sosok yang hampir tak dikenali. Luka dan kejatuhan hidupnya tergambar jelas di setiap lekuk wajahnya yang letih dan penuh penyesalan. Tubuh yang dulu gagah dan penuh tenaga kini tampak rapuh dan tersiksa oleh beban hidup yang luar biasa berat. Dina menatapnya dalam diam. Hatinya berdebar, campuran antara iba, sedih, dan kekuatan yang menguatkan. Ia tahu, meski waktu telah memisahkan mereka, luka yang dulu mereka bagi bersama masih meninggalkan bekas yang dalam. Namun, ia juga tahu bahwa jalan mereka kini berbeda. Senyum tipis menghiasi bibir Dina, sebuah senyuman yang tulus, lembut, tanpa kata-kata yang bisa menggantikan rasa. Senyuman itu bukanlah penghakiman, melainkan pengertian dan keikhlasan yang mendalam. Ia memilih untuk tidak merangkul masa lalu yang penuh luka itu, tapi melangkah maju dengan kepala tegak. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dina melangkah pelan melewati Harry, membiarkan bayangan lama itu tetap di belakangnya. Ia tahu, saat ini bukan waktu untuk kembali, tapi untuk terus melanjutkan hidup yang baru, untuk membangun masa depan yang layak bagi anak-anaknya. Harry menunduk, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Ia menyadari bahwa kehadiran Dina hari itu adalah peringatan bahwa apa yang dulu mereka miliki telah hilang, dan penyesalan atas semua yang telah ia lakukan kini menjadi teman sepi yang setia. Di bawah bayang-bayang pohon tua itu, dua jiwa yang dulu begitu erat kini berpisah dalam keheningan yang penuh arti, dua jalan berbeda yang membawa luka, penyesalan, tapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Di bawah langit yang mulai meredup, di pinggir jalan yang sepi dan lengang, Harry duduk terkulai, tubuhnya gemetar tak berdaya. Tangisannya pecah tanpa henti, membasahi pipi yang sudah lama kering oleh penderitaan dan penyesalan yang terpendam dalam-dalam. Suara isak tangisnya bergema di antara bisu sepi malam, seakan menjerit memohon ampun pada dirinya sendiri. Ia mengingat dengan jelas setiap luka yang pernah ia ciptakan, hinaan yang tajam, kata-kata kasar yang menusuk hati Dina, air comberan yang pernah ia siramkan sebagai bentuk penghinaan paling keji, semua kekerasan yang pernah ia lakukan di hadapan anak-anak mereka yang tak berdaya. Rasa bersalah itu mengoyak dadanya, membakar setiap sudut hati yang dulu pernah dibekukan oleh amarah dan keegoisan. "Tuhan, mengapa aku begitu bodoh?" bisiknya penuh kepedihan, suara yang nyaris patah. "Kenapa aku menghancurkan semua yang indah di hidupku sendiri?" Namun, air mata dan penyesalan itu datang terlambat. Dina sudah meninggalkan semua itu jauh di belakang. Ia telah menemukan kekuatan yang tak pernah Harry bayangkan, kekuatan untuk bangkit, untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang pria yang dulu disebut suaminya.
Dina tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi terperangkap dalam kenangan pahit yang sama. Dalam hening malam itu, Harry menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Apa yang pernah ia bangun telah runtuh, dan ia sendiri yang menghancurkan jembatan yang menghubungkan dirinya dengan keluarganya. Namun di tengah kehancuran dan penyesalan yang mendalam, ada satu pelajaran yang sangat pahit. Kadang, manusia harus jatuh paling dalam untuk akhirnya mengerti arti sebuah cinta dan kehilangan. Dina kini berdiri kokoh sebagai sosok wanita mandiri yang penuh semangat dan keberanian. Dari awal yang penuh luka dan air mata, ia menapaki jalan baru dengan tekad baja. Butik online yang ia bangun dengan tangan sendiri kini berkembang pesat, memikat banyak pelanggan tetap yang mengagumi kualitas dan kehangatan pelayanan yang ia tawarkan. Tak hanya sebuah bisnis, butik itu menjadi simbol kebangkitan dan harapan yang nyata. Dengan hasil jerih payahnya, Dina mampu membeli rumah kecil yang hangat dan penuh cinta untuk dirinya dan anak-anaknya. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga benteng perlindungan, tempat mereka tumbuh dan belajar dalam suasana yang penuh kasih. Anak-anaknya kini bisa bersekolah di tempat yang lebih baik, mendapat pendidikan layak yang selama ini hanya bisa Dina impikan. Kesuksesannya tak berhenti di situ. Karena kisahnya yang menginspirasi dan perjuangannya yang tak kenal lelah, Dina diundang menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Perempuan Bangkit dari Kekerasan Rumah Tangga. Di depan ratusan wanita yang penuh harap, Dina berbagi pengalaman pahitnya, mengubah luka menjadi pelajaran berharga, dan menyemangati mereka untuk tak pernah menyerah. Setiap kali Dina menatap bayangannya di cermin, bayangan wanita yang dulu disiram air comberan dan dipermalukan telah menghilang. Kini, yang dilihatnya adalah seorang pejuang, wanita yang berdiri tegak meski diterpa badai kehidupan, yang berani melangkah maju dengan kepala penuh harapan dan hati penuh cinta. Sementara itu, Harry tetap terperangkap dalam dunia kelamnya. Menjadi pemulung yang hidup dari sisa-sisa dunia yang dulu ia anggap remeh, ia terasing dari kehidupan yang pernah ia miliki. Tubuhnya kurus, wajahnya lelah, dan hati yang penuh penyesalan. Dunia yang dulu ia abaikan kini menjadi tempat ia mencari sisa-sisa kehidupan, tanpa harapan dan tanpa masa depan. Dua kehidupan yang berjarak sangat jauh. Satu yang tumbuh penuh cahaya dan keberanian, dan satu yang tenggelam dalam bayang-bayang kegagalan dan penyesalan. Kisah Dina dan Harry adalah cermin nyata dari kehidupan yang penuh liku, di mana kesetiaan dan kesabaran diuji oleh pengkhianatan dan penderitaan. Dina, yang pernah terpuruk dalam luka dan hinaan, berhasil bangkit dengan keberanian dan tekad yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa dari kehancuran sekalipun, seorang wanita bisa menemukan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya, mengukir masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Sementara itu, Harry menjadi gambaran tragis dari pilihan hidup yang salah dan penyesalan yang datang terlambat. Ketika kesempatan untuk memperbaiki diri sudah hilang, ia harus menanggung sendiri konsekuensi dari perbuatannya, hidup dalam keterasingan dan kehancuran. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan untuk bertahan, tetapi juga pada keberanian untuk melangkah maju, melepaskan masa lalu yang menyakitkan, dan membangun harapan baru dengan penuh keyakinan. Dina adalah simbol perjuangan perempuan yang bangkit dari kegelapan, sedangkan Harry menjadi peringatan akan bahaya mengabaikan tanggung jawab dan menghancurkan apa yang paling berharga dalam hidup.